warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ani Mutiara Sari, dan teman saya, Dewi Putri Ranjani, akan menjelaskan mengenai anggaran pendapatan belanja negara, kebijakan fiskal, dan hutang luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945, anggaran dan belanja negara atau APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan APBN, sasaran kebijakan ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih besar tenaga kerja sehingga mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi. Jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN harus digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Fungsi APBN sendiri ada 6. Yang pertama, fungsi otoritas, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, yaitu fungsi alokasi. Pemerintah harus membagikan pendapatan yang telah diterima ke pos-pos belanja yang telah ditetapkan di dalam APBN. Pengalokasian tersebut penting artinya bagi keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Yang ketiga itu ada fungsi perencanaan. Dengan APBN, pemerintah dapat merencanakan untuk menciptakan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Misalnya pembangunan jalan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat atau negara, serta dapat merencanakan pembangunan infrastruktur lainnya dengan anggaran yang ada. Yang keempat itu ada fungsi distribusi. Pendapatan negara tidak semuanya akan dibelanjakan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk dana, pensiun atau transfer payment, didapat juga berupa subsidi atau bantuan. Yang kelima yaitu fungsi stabilitas. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan selalu mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Dan yang keenam yaitu fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, penyusunan APBN memudahkan rakyat untuk menilai tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara. APBN sendiri mempunyai 2 komponen besar. Yang pertama itu ada anggaran pendapatan negara yang terdiri dari pajak. Pajak sendiri adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Yang kedua itu restribusi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Sudah tentu daerah terus mampu menyediakan dana yang diperlukan berasal dari sumber pembiayaan. Yang ketiga ada royalti. Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. Yang kedua, ada anggaran pengeluaran pemerintahan pusat yang terdiri dari yang pertama pengeluaran pemerintahan pusat, belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah daerah. Itulah tadi penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dewi Putri Ranjani. Dewi Putri Ranjani yang ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Ani Mutiara Sari, yaitu B, kebijakan fiskal. Yang mana kebijakan fiskal ini atau anggaran, kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan negara untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi, menguasai kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Yang pertama yaitu teori tentang kebijakan fiskal. Yang
Di Indonesia, kebijakan fiskal mempunyai dua prioritas. Yang pertama adalah mengatasi APBN dan masalah-masalah APBN. Yang kedua yaitu prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Yang kedua itu macam-macam kebijakan fiskal, yang mana kebijakan fiskal ini terdiri dari 4 macam, yaitu pembiayaan fungsional, adalah pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Yang kedua yaitu pengelolaan anggaran, yang mana penerimaan dan pengeluaran dengan perpajakan dan pinjaman adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Yang ketiga yaitu stabilisasi anggaran otomatis. Dalam stabilisasi anggaran ini diharapkan terjadi keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah tanpa adanya campur tangan langsung pemerintah yang disengaja. Yang terakhir adalah anggaran belanja seimbang, yang mana kebijakan anggaran belanja yang dianut masing-masing negara berbeda-beda tergantung pada keadaan dan arah yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu analisis empiris dari kebijakan fiskal. Salah satu jalur lewat mana pemerintah bisa mempengaruhi atau memainkan peran ekonominya adalah lewat kebijakan fiskal. Hal ini dilakukan dengan menaikkan atau mengurangi pengeluaran. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN atau yang berarti untuk mengaruhi perekonomian nasional tahun depan, pemerintah harus terlebih dahulu memperbuat perkiraan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dalam global tahun depan. Yang terakhir yaitu hutang luar negeri. Hutang luar negeri merupakan salah satu bentuk program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian utang luar negeri pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara bagian utara, bank-bank swasta, serta lembaga keuangan internasional memberikan pinjaman kepada negara-negara dunia ketiga. Pernyataan ini, Indonesia melakukan hutang luar negeri untuk membangun, namun kemudian hari hutang luar negeri digunakan sebagai pembiayaan atas defisit anggaran. Yang pertama itu perkembangan hutang luar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara ketiga. Istilah dunia ketiga ini ialah ditunjukkan pada negara perkembangan meski mulainya diujakkan negara-negara yang tidak memiliki keberpihakan. Sebelum terjadinya krisis moneter, di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini tersebut sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada waktu itu. Yang kedua yaitu analisis empiris utang luar negeri atau ULN. Besarnya akumulasi ULN terutama sangat tersisa setelah krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, memaksa pemerintah Indonesia mengatur secara khusus atau mengubah paradigma soal penanganan PLN di dalam GBHN tahun 1999 sampai 2004, khususnya untuk ULN pemerintah sejak itu. Kebijakan fiskal yang menjadi andalan bagi pemerintah ditegakkan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap ULN. Adapun kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan untuk menurunkan beban ULN yaitu yang pertama mengurangi secara bertahap pembiayaan pembangunan dengan memakai ULN. Yang kedua, memenuhi mekanisme dan prosedur pelaksanaan PLN. Yang ketiga yaitu mengkaji secara menyeluruh kemampuan setiap proyek dan mempertajam prioritas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan diplomasi dan negosiasi PLN untuk memperoleh jangka waktu dan pola persyaratan yang memudahkan proses pencairan dan memperingati beban pembayaran. Yang selanjutnya itu hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional. Tidak sesuai negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin dan
terbukti tidak memiliki sumber daya ekonomi. Yang kelima yaitu dampak utang luar negeri terhadap pembangunan nasional. Pinjaman luar negeri dalam jangka pendek dapat menutup defisit APBN, dan ini jauh lebih baik dibandingkan jika defisit APBN, sehingga memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan kunangan modal yang relatif lebih besar. Yang keenam yaitu solusi terhadap utang luar negeri. Yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua meningkatkan pajak secara progresif. Yang ketiga yaitu konsep pembangunan yang kesinambungan. Yang keempat menggalakkan kebanggaan akan produk dalam negeri. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 8 tentang APBN, kebijakan fiskal dan hutang luar negeri. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.